Selamat siang teman-teman warga Tangerang Selatan ataupun teman-teman yang mengikuti webinar siang kali ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Gofar, biasa dipanggil Gopang. Saat ini menjadi co-koordinator Aliansi Zero Waste Indonesia, satu lembaga yang dibentuk oleh 9 organisasi. Jadi ada Walhi, ada Greenpeace, ada ISEL, ada YPBB, ada Nol Sampah, ada GIDKP, ada PPLH, dan ada Nexus 3. Jadi AZWI ini semacam ruang bertemu 9 organisasi khususnya untuk isu zero waste. Jadi itu perkenalan dari saya mewakili dari AZWI. Jadi AZWI ini hub dari 9 kolaborator kami yang membentuk AZWI. Adapun sebetulnya AZWI sedang bergerak di 6 isu utama yang sedang dikerjakan. Pertama, soal AZWI mendorong counter narasi terhadap narasi keliru soal tata kelola sampah. Misalnya pendekatan waste to energy seperti insenerator, RDF, terus ada oksoplastik. Yang kedua, kami bekerja di soal impor sampah plastik yang sempat ramai di Surabaya dan di Jakarta. Perdagangan limbah plastik dari negara-negara maju ke negara berkembang, salah satunya Indonesia. Yang ketiga, kami mendorong soal pelarangan single use plastik seperti peraturan daerah ataupun peraturan wali kota di beberapa kabupaten kota di Indonesia agar jadi mainstream. Jadi pendekatan itu bisa dipergunakan oleh kabupaten, kota, atau provinsi. Tangsel juga kami harapkan bisa mengadaptasinya. Nah, berikutnya yang keempat, kami mencoba mendorong pendekatan Zero Waste City sebagai salah satu upaya pengelolaan sampah dari sumber. Nah, ini dikerjakan oleh beberapa kolaborator kami di Bandung, Cimahi dikerjakan oleh YPBB, kemudian di Gresik dikerjakan oleh Ekoton, di Bali dikerjakan oleh Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Bali di Denpasar. Yang nomor 5, kami mengerjakan soal advokasi di level hulu. Jadi pendekatannya adalah industri merubah desainnya agar lebih ramah lingkungan, seperti korporasi besar, Unilever, Wings Group, dan lain sebagainya, untuk mengganti kemasannya yang terutama multilayer plastik agar lebih ramah lingkungan. Yang terakhir, Walhi mencoba untuk mendorong ke semua 5 aspek itu dalam bentuk transisi yang berkeadilan. Itu sekilas untuk profil AZWI, Aliansi Zero Waste Indonesia, organisasi yang dibentuk sekitar tahun 2017 yang menjadi respon atas satu kebijakan, yakni Perpres PLTSA di tahun 2016. Silakan bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, sebelum bicara soal TPA Cipecang, kami ingin mencoba bicara permasalahan TPA dan masalah sampah secara umum. Jadi memang berdasarkan riset yang dirilis oleh BPPT, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi, tahun 2016, ada temuan soal problem sampah, terutama di TPA. Yang pertama, pengelolaan sampah yang hari ini masih berlangsung, masih berparadigma semua masuk ke TPA. Jadi apapun sampahnya nggak perlu dipilah, diangkut, dikumpulkan, terus dibuang ke TPA. Nah, cara pikir seperti ini disebut sebagai paradigma lama pengelolaan sampah, yakni kumpul, angkut, dan buang. Itu mainstreaming ya, yang selama ini berlangsung masih seperti itu. Nah, adanya paradigma kumpul, angkut, buang ini menyebabkan TPA ini jadi tumpuan satu-satunya. Sehingga sampah yang terkumpul di TPA ini terkumpul banyak sehingga overkapasitas dan memerlukan waktu yang sangat lama dalam proses penguraian di alam. Apalagi yang residu sampah itu tadi memerlukan waktu ratusan tahun bahkan untuk proses penguraian secara alamiah. Yang terakhir, dari sekitar 500 TPA yang ada di Indonesia, sebagian besar TPA itu masih menggunakan teknologi atau sistem open dumping, ditimbun di tanah lapang terbuka tanpa ada perlakuan khusus. Barangkali TPA Cipecang ini masuk kategori yang masih menerapkan teknologi open dumping. Yang penting ada lahan 2,4 hektar kalau tidak salah, kemudian nanti akan dibuang jadi 10 hektar, dikumpulkan dan dibiarkan gitu saja. Pemulung bantu pemilahan, tapi yang tidak bisa dipilah itu yang nanti numpuk-numpuk dan akhirnya terjadi masalah di bulan Mei lalu, jebolnya turap dan longsoran sampah masuk ke Sungai Cisadane. Nah, berikutnya, next slide berikutnya.
Nah, ada skema pengelolaan sampah di perkotaan. Kalau memakai paradigma lama ini komparasi ya. Semua sampah akan masuk di TPA tanpa melalui proses pemilahan. Akan tetapi teman-teman termasuk Azwi ini mendorong adanya pergeseran paradigma yang sebetulnya sesuai mandat Undang-Undang Pengelolaan Sampah nih, nomor 18 tahun 2008. Kan pasca tragedi TPA Lewi Gajah kan teman-teman mendorong untuk membentuk Undang-Undang Pengelolaan Sampah yang respon terhadap tragedi TPA Lewi Gajah yang kita peringati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Nah di Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu sudah ada mandat, yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah, ini substansinya. Tapi yang selama ini dipraktekkan kan penanganan sampah. Sampah kumpul, angkut, buang, masuk TPA. Tapi pengurangan sampah terutama dari sumber ini belum dijalankan secara maksimal. Paradigma baru ini yang perlu kita dorong. Apa sih aktivitas pengurangan sampah? Yakni dorong soal perubahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan nilai ekonomi. Jadi itu aspek-aspek dalam pengurangan sampah, termasuk yang tadi saya sebutkan, kebijakan pelarangan plastik sekali pakai, misalnya tas kresek, sedotan, styrofoam, popok misalnya, itu dari segi kebijakan. Nah, implementasinya bagaimana? Nah, nilai ekonomi ini jadi salah satu aspek yang diperhitungkan. Azwi mendorong pendekatan sirkular ekonomi, jadi penggunaan sampah itu bisa dipergunakan dengan pendekatan sirkular ekonomi, artinya sampah yang mempunyai nilai guna bisa dimanfaatkan kembali, dipakai kembali. Itu sih pendekatan yang harusnya didorong, paradigma baru menggantikan paradigma lama dalam pengelolaan sampah. Nah, berikutnya masalah umum TPA, yang ini juga terjadi di TPA Cipecang, sehingga menimbulkan tragedi yang terjadi Mei lalu yang berdampak kepada ekosistem di Sungai Cisadane yang tercemari oleh longsoran sampah. Pertama, secara umum ya, ini tidak hanya di TPA Cipecang, tapi banyak TPA-TPA di Indonesia mengalami terlampaunya daya tampung overkapasitas. Alokasi lahannya 2 hektar, kemudian ditumpuk-tumpuk tinggi, akhirnya membutuhkan perluasan lahan. Nah, itu masalah berikutnya. Apakah lahan yang disediakan oleh Pemkot atau pemerintah kabupaten itu sudah sesuai dengan perencanaan? Misalnya, ternyata kapasitas yang dibutuhkan lahannya 10 hektar, tapi punya lahan 2,4 hektar. Tapi perluasan TPA inilah yang kemudian menjadi polemik, misalnya warga tidak sepakat dengan perluasan itu. Kasus TPA Cipecang ini kan anggota kami di Walid menerima aduan dari warga soal dampak yang ditimbulkan oleh TPA Cipecang, terutama soal rencana perluasan TPA Cipecang dari 2,4 hektar menjadi 10 hektar. Kemudian ada dampak dari masalah lingkungan, soal limbah air lindi, terus polusi udara, pencemaran air, dan lain sebagainya. Terakhir soal potensi longsor karena penimbunan. Betul tadi yang disampaikan moderator, kasus longsoran di TPA ini tidak hanya terjadi satu kali ya. Kasus Lewi Gajah yang menjadi salah satu tragedi sehingga mendorong Undang-Undang Pengelolaan Sampah itu potret nyata bagaimana sampah bisa menjadi bencana. Nah, TPA Cipecang ini mengulang tragedi-tragedi yang terjadi di TPA-TPA lain. Ada longsor, ada kebakaran, kalau di TPA Suwung itu juga ada potensi begitu. Nah, berikutnya saya mencoba membaca dokumen perencanaan tata ruang wilayah Tangerang Selatan, yakni Perda nomor 15 tahun 2011, ini RT/RW untuk tahun 2011 sampai 2031. Sebetulnya secara normatif pemerintah Kota Tangerang Selatan cukup bagus di dalam perencanaan ya. Pertama misalnya khusus ya, saya coba analisa yang pasal 33 ini mengatur secara spesifik soal rencana sistem persampahan yang dimaksud pasal 30. Jadi di pasal sebelumnya, pasal 30 itu ada pengaturan soal membangun rencana sistem persampahan. Nah, dijelaskan di pasal 33 ini, Pemkot Tangerang Selatan berkomitmen untuk menerapkan konsep mengurangi, mendaur ulang, dan menggunakan kembali atau 3R yang diperkenalkan sejak dulu oleh pemerintah pusat, reduce, reuse, recycle, dan menambahkan recovery atau pemulihan. Nah, di ayat 2, peningkatan akses pengelolaan persampahan hingga cakupan minimal 80% dari seluruh jumlah penduduk. Ini target Pemkot Tangerang Selatan. Jadi mereka memang mengakui selama ini layanan pengelolaan persampahan, pengangkutan misalnya itu belum menyeluruh ke kelurahan-kelurahan yang ada di Tangerang Selatan. Jadi mereka mentargetkan 80% total jumlah penduduk Tangerang Selatan itu terlayani akses pelayanan pengelolaan persampahan ini, tapi targetnya jangka panjang di tahun 2031. Nah, sekarang barangkali hanya 60-70% layanan pengelolaan persampahan di kelurahan-kelurahan. Bapak Ibu warga bisa menyampaikan apa betul layanan itu sudah merata atau
belum. Apakah target itu sudah realistis atau belum. Nah, di pasal 3 ini cukup progresif menurut saya. Ada upaya reduksi timbulan sampah. Reduksi ini pengurangan timbulan sampah yang akan dilakukan oleh Pemkot Tangerang Selatan. Yang pertama soal target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Di naskah akademik RT/RW, materi teknisnya ada target 5 tahunan, 2011, 2016, 2021, 2026, sampai 2031 ada. Nah, berikutnya poin B, penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Ini saya terus terang agak riskan dengan yang dimaksud teknologi ramah lingkungan oleh Pemkot Tangerang Selatan, karena pasca tragedi longsornya TPA Cipecang itu kan ada statement bahwa nanti akan ada penggunaan insenerator. Insenerator itu ramah lingkungan. Nah, saya akan membahas apakah insenerator yang dimaksud oleh Pemkot Tangerang Selatan sebagai teknologi ramah lingkungan itu mitos atau fakta. Nah, tapi di RT/RW memang ada klausul penerapan teknologi ramah lingkungan, tapi tidak dikunci teknologi apa yang dimaksud ramah lingkungan dalam pengelolaan sampah. Poin C-nya, kegiatan menggunakan kembali dan mendaur ulang. Yang ketiga D, memfasilitasi pemasaran produk daur ulang. Ini pendekatannya mendorong penguatan bank sampah di Kota Tangerang Selatan. Yang keempat, di dalam RT/RW mengoptimalkan pemanfaatan tempat pemrosesan akhir Cipecang dengan luas minimal 10 hektar. Dan inovasi teknologi yang tepat guna dan berwawasan lingkungan. Jadi bisa kita lihat sebetulnya perencanaan Pemkot Tangerang Selatan itu mendorong TPA Cipecang ini existing, jadi akan dilanjutkan terus, bukan temporer seperti kesejarahan TPA Cipecang yang menurut teman-teman di UIN Jakarta dulu TPA Cipecang ini kan katanya temporer, tapi kalau lihat perencanaan ini dia akan jadi TPA yang permanen, apalagi perluasannya akan minimal 10 hektar. Ini sepertinya Pemkot Tangerang Selatan memang berfokus akan menggunakan TPA Cipecang sebagai tempat pembuangan akhir atau pemrosesan akhir yang permanen. Nah, berikutnya pengadaan lokasi TPST pada setiap kelurahan. Nah, tinggal kita lihat capaiannya, apakah TPST tempat pembuangan sementara terpadu ini sudah ada di setiap kelurahan. Ini perlu dicek juga implementasinya. Sebetulnya kalau TPST terpadu ini dijalankan secara maksimal, bisa mengurangi. Yang ketujuh, mengembangkan konsep TPA sampah kota menggunakan pengurukan berlapis bersih sanitary landfill. Nah, ini setelah tragedi TPA Cipecang di bulan Mei ini, Pemkot Tangerang Selatan kalau saya baca di pemberitaan memang baru akan mengembangkan pengurukan berlapis bersih atau sanitary landfill. Itu yang sudah mengamanatkan penggunaan sistem sanitary landfill, bukan open dumping murni ya, tapi sudah ada pengelolaan dengan menggunakan pengurukan lapis bersih atau sanitary landfill. Nah, itu teman-teman saya baca singkat karena diskusi ini juga saya dikontak belum lama, 1-2 hari yang lalu, maka saya coba baca cepat di perencanaan RT/RW Tangerang Selatan, terutama soal sistem persampahan yang ditetapkan oleh Pemkot Tangsel. Nah, berikutnya kita akan masuk persoalan yang lebih spesifik soal TPA Cipecang dan soal perencanaan-perencanaan yang disusun oleh Pemkot Tangerang Selatan juga kebijakan nasional. Nah, kita tahu kilas balik TPA Cipecang Juni 2012 dia resmi beroperasi, luas lahan awal 2,4 hektar dan direncanakan akan menjadi 10 hektar. Kalau memakai klausul RT/RW berarti minimal 10 hektar itu minimal luasan TPA-nya. Nah, setiap hari tercatat 300 ton sampah per hari yang masuk ke TPA Cipecang. Nah, berikutnya yang cukup dilematis jadi problem adalah lokasi TPA Cipecang yang persis berada di sempadan Sungai Cisadane. Analisis kami dan teman-teman yang memang intensif di sana ya, teman-teman Wali Jakarta melihat ada potensi pelanggaran Permen PUPR nomor 3 tahun 2013, terutama soal pembangunan TPA yang berada di wilayah sempadan sungai. Sempadan sungai ini kan ditetapkan sebagai kawasan lindung, jadi ada ketentuan tertentu soal batas pembangunan infrastruktur di wilayah lindung dan sempadan sungai 50-500 hektar. Kalau di RT/RW Tangerang Selatan klausulnya 50 hektar dari 50 meter dari sempadan Sungai Cisadane. Nah, masalah berikutnya TPA Cipecang ini berdekatan dengan pemukiman warga, sekitar 50 meter dari pemukiman warga. Nah, masalah muncul tanggal 22 Mei 2020, turap jebol, terjadi longsor.
longsoran tersebut mengakibatkan timbunan sampah masuk ke Sungai Cisadane. Nah, 3/4 lebar Sungai Cisadane ini menurut analisis teman-teman Wali Jakarta yang melakukan pemantauan lapangan, 3/4 lebar Sungai Cisadane tertutup timbunan sampah. Nah, masalah berikutnya, air Sungai Cisadane ini menjadi sumber dari PDAM Tirta Benteng. Masuknya longsoran sampah ke Sungai Cisadane ini berdampak pada sumber air PDAM Tirta Benteng yang melayani masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Jadi ada dampak turunan dari tata kelola sampah yang tidak baik di TPA Cepecang, lokasinya yang berada di sempadan sungai, dia mengalami overkapasitas, turapnya jebol, sehingga limbah sampah itu masuk ke Sungai Cisadane yang menjadi sumber PDAM Tirta Benteng yang dimanfaatkan oleh warga Tangerang Selatan. Jadi ini efek yang berantai, jadi tata kelola yang kurang baik, lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan, jebol, dan menimbulkan dampak lain, pencemaran sungai yang menjadi sumber bagi penyediaan air bersih warga Tangerang Selatan yang dikelola oleh PDAM Tirta Benteng. Nah, berikutnya saya mencoba collecting data bagaimana respon pasca tragedi longsor di TPA Cepecang. Yang saya lihat Pemkot melakukan upaya pengurukan Sungai Cisadane. Yang kedua, mencoba mendorong pembangunan kembali set pile dengan pembangunan turap juga oleh kontraktor. Jadi Pemkot ini kan mendorong pihak ketiga ya kalau tidak salah yang membangun turap itu untuk membenahi kembali turap yang jebol. Tetapi ada juga pasca tragedi longsor Cipecang ini respon dari masyarakat sipil, dari DPR juga ada, yakni usulan penutupan TPA Cipecang. Ini yang perlu didiskusikan terutama dengan komunitas warga di sekitar, karena ada laporan dari warga, forum warga yang mendorong adanya tragedi ini jadi titik masuk untuk meninjau kembali TPA Cipecang, apakah layak dilanjutkan perluasan atau eksistensinya, atau kemudian karena dampak yang ditimbulkan ini ditutup dan Pemkot didorong untuk mencari lokasi lain. DPR juga mengamini ya, sebagian fraksi kalau tidak salah Gerindra dan PAN juga mendorong penutupan TPA Cipecang. Tetapi kawan-kawan mencoba mendorong pengerukan sungai dan pembangunan kembali setpel ini bukan jawaban utama ya. Seharusnya ada pemulihan ekosistem Cisadane melalui rehabilitasi dan juga perbaikan tata kelola TPA Cipecang. Jadi selain dikeruk perlu juga ada yang namanya audit lingkungan. Apakah pengerukan itu sudah mengurangi dampak yang ditimbulkan, karena jumlah sampah yang masuk itu kan cukup besar ke Sungai Cisadane. Apakah pengerukan itu sudah sampai tahap pemulihan ekosistem atau hanya sekedar mengambil timbunan sampah yang ada di Sungai Cisadane. Nah, maka yang didorong adalah audit lingkungan dan melakukan pemulihan ekosistem Cisadane. Itu yang didorong oleh teman-teman di Walhi Jakarta yang merupakan salah satu kolaborator dari Aliansi Zero Waste Indonesia. Berikutnya ada dorongan juga untuk desentralisasi pengelolaan sampah, artinya kampung-kampung atau komunitas-komunitas melalui maksimalisasi TPST itu bisa didorong untuk desentralisasi lebih ke skala yang lebih kecil, komunitas masyarakat. Itu saya coba menginventarisasi ya, artinya ini respon yang terjadi di Tangerang Selatan baik oleh pemerintah kota, DPRD Kota Tangsel maupun dari komunitas masyarakat sipil dengan ragam responnya atas tragedi longsor di TPA Cipecang. Berikutnya, nah pasca tragedi TPA Cipecang ini saya dengar juga ada yang mendorong pendekatan PLTSA. Jadi saya coba tarik ke kebijakan nasional. Jadi sebetulnya memang TPA Cipecang kalau kita lihat Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan, Tangerang Selatan itu masuk 1 dari 12 kota. Betul, Tangerang Selatan masuk dalam perencanaan PLTSA 12 kota berdasarkan Perpres 35 tahun 2018. Itu dikeluarkan tahun 2018. Jadi wacana PLTSA di TPA Cipecang itu bukan barang baru, jadi sejak 2018 sudah masuk dalam perencanaan. Yang pertama di RPJMN 2020-2024, kemudian di Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2020, lokasi yang ditetapkan sebagai PLTSA atau sekarang tidak disebut PLTSA lagi tapi PSEL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik. PSEL itu memang ada TPA Cipecang sebagai salah satu lokasi di Kota Tangerang Selatan, mandat dari Perpres ini.
Tetapi saya mau flashback. Jadi Azwi ini kolaborator Azwi waktu itu sudah ada perpres yang ngatur soal PLTSA 7 kota. Perpres PLTSA nomor 18 tahun 2016. Nah, teman-teman anggota Azwi dan beberapa individu itu menjudicial review atau menggugat perpres tersebut dan menang sebetulnya. Jadi aneh ya, lahirnya perpres 35 2018 menurut kami itu sesuatu yang aneh ketika substansi gugatan berdasarkan perpres 18 2016 di 7 kota, PLTS 7 kota itu kami uji material di Mahkamah Agung, kami menang, tapi justru keluar perpres dengan substansi yang sama dan nambah 5 kota lain termasuk Tangerang Selatan. Nah, menurut kami PLTSA di TPA Cipecang ini perlu ditimbang, terutama dari 3 aspek. Pertama, aspek kesehatan, kedua, aspek lingkungan, dan ketiga, soal resiko kerugian finansial. Permen LHK 24 2009 mengatur soal biaya layanan pengelolaan sampah. Jadi memang akan ada namanya tipping fee dan BLPS dalam rangka percepatan. Tapi ini nanti di risetnya KPK, di materi berikutnya akan kita analisis sebetulnya BLPS dan tipping fee itu berpotensi merugikan pemerintah Kota Tangerang Selatan karena harus menyediakan alokasi anggaran untuk tipping fee dan BLPS meskipun ada subsidi. Nah, ini akan jadi masalah terutama di dampak potensi kerugian resiko finansial. Berikutnya, nah ini yang tadi saya sebut tipping fee. Jadi di dokumen RPJMN, RKP dan juga laporan semester KPPIP, Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Nah, pemerintah daerah itu punya kewajiban ya. Jadi pemerintah daerah yang sebagai PJPK proyek PLTSA harus menyediakan anggaran untuk biaya pengelolaan sampah. Yang anggaran tersebut sebetulnya sangat terbatas. Jadi pemerintah Kota Tangerang itu apakah anggarannya cukup untuk menyediakan biaya pengelolaan sampah? Contohnya ini contoh di kota sebelah ya, Kota Tangerang Selatan. Jadi mereka hanya mampu menyediakan processing fee itu 100.000 per ton. Nah, Tangsel berapa? Nah, teman-teman di Druk bisa mengkaji apakah processing fee pemerintah Kota Tangerang Selatan itu berapa nominalnya. Kota Tangerang saja hanya mampu menyediakan 100.000 ton, 100.000 rupiah per ton untuk processing fee dalam operasionalisasi PLTSA. Maka pemerintah terus menyediakan namanya skema KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Artinya ada subsidi silang. Nanti kita akan lihat masalahnya di mana. Nah, ini analisis finansial yang dilakukan oleh KPPIP. Jadi sebetulnya asumsi bisa jadi PLTSA itu harus ada volume sampah 1.000 ton per hari. Nah, kalau kita lihat TPA Cipecang ini kan 300 ton per hari. Sebetulnya tidak memenuhi ketentuan teknis pembangunan PLTSA yang harus ada asumsi volume sampah itu minimal 1.000 ton per hari. Apakah nanti ini pertanyaannya kalau jadi PLTSA, insenerator itu TPA Cipecang itu harus menerima sampah dari kota-kota yang lain, barangkali Kota Tangerang atau kota-kota terdekat untuk memenuhi ketentuan teknis 1.000 ton per hari. Ini kan jadi pertanyaan, apakah warga setuju, apakah pemerintah kota sudah menimbang soal peningkatan volume sampah yang masuk ke TPA Cipecang. Belum lagi ada ketentuan teknis, ada kalor tertentu. Kalau kita lihat sampah yang hari ini di Indonesia itu kan mayoritas sampah organik. Nah, sampah organik ini kan tidak bisa dipergunakan untuk PLTSA atau nanti akan dibakar. Jadi hanya sekitar 40% yang bisa dimanfaatkan untuk PLTSA itu kalau memenuhi kriteria nilai kalori ya minimal 1.300 kalori per kilogram. Nah, tipping fee ini ada 2 skenario tipping fee. Yang pertama ada sekitar 200.000 rupiah per ton untuk modal pembangunan PLTSA 90 juta US dollar. Nah, kalau model pembangunan biaya PLTSA itu 116 juta US dollar, maka tipping fee-nya akan naik jadi 375.000 ton per hari. Kalau tadi Kota Tangerang ya, kita lihat 1.000 ton, maka dia butuh subsidi sekitar 275.000 ton subsidi dari pemerintah. Akan dicarikan kemana uang 275.000 per ton untuk menambahi processing fee yang mampu disediakan oleh pemerintah kota. Berikutnya. Nah, saya coba analisis dokumen yang spesifik soal PLTSA di Tangerang Selatan. Jadi, per akhir Desember 2019, PLTSA Tangerang atau sekarang disebut sebagai PSEL atau kadang disebut WTE, sudah memasuki tahapan outline business case, OBC. Nah, adapun investor yang membantu menyusun OBC-nya, yakni Korea
Environmental Industry and Technology Institute atau KIT Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu lewat KIT membantu nyusun OBC untuk PLTSA di Tangerang Selatan di TPA Cipecang. Nah, tahun 2019 OBC selesai disusun. Mei 2019 sudah dilakukan market sounding oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Jadi mencoba menawarkan kepada investor yang akan membangun. Jadi semacam go public sosialisasi akan dibangun PLTSA, siapa yang nanti berminat. Nah, kira-kira itu di tahapan market sounding. Nah, Tangsel sendiri harus menyediakan ini, mengafirmasi paparan tadi, 1.000 ton sampah per hari dengan target kapasitas 10-20 megawatt kapasitas pembangkit PLTSA-nya. Ini sangat besar ya, mustahil itu 10-20 megawatt. Karena di Semarang sendiri misalnya hanya mampu 1,2 megawatt dengan timbulan sampah 1.200 ton per hari. Itu pun sampai sekarang belum jalan. Nah, perkiraan COD-nya atau operasinya itu 2020 di TPA Cipecang. Ini target perencanaannya. Saya coba sarikan dari beberapa dokumen perencanaan. Nah, yang perlu disoroti oleh teman-teman Trut dan juga warga Kota Tangerang Selatan ya. Jadi Pemda itu tidak serta-merta dapat gelondongan dari pemerintah pusat langsung dibangunkan jadi, tapi Pemda harus yang pertama berkewajiban melakukan feasibility studies atau studi kelayakan. Itu tanggung jawabnya Pemda. Mau dibantu KIT, mau dibantu investor boleh. Yang penting Pemda melakukan feasibility studies. Yang kedua, pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan feedstock sesuai feasibility studies. Yang ketiga, memastikan ketersediaan lokasi pembangunan dalam rencana tata ruang wilayah. Kalau provinsi di RT RW provinsi, kabupaten atau kota. Tapi kalau saya lihat RT RW Tangerang Selatan sebetulnya belum ada memasukkan PLTSA ini dalam dokumen perencanaan. Ini kalau saya lihat ya di Perda nomor 15 tahun 2011 itu belum ada alokasi tata ruang untuk PLTSA di TPA Cipecang. Entah nanti akan ada proses revisi RT RW, ini yang perlu kita kawal. Tapi kalau selama belum ada perubahan RT RW Provinsi Banten dan juga RT RW Kota Tangerang Selatan, maka belum bisa pembangunan PLTSA dilakukan karena harus ada penyesuaian RT RW. Itu yang saya lihat secara normatif. Berikutnya ini pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk BLPS, itu yang kita bahas tadi. Mampu nggak pemerintah Kota Tangerang Selatan menyediakan BLPS minimal misalnya kayak Kota Tangerang 100.000 per ton sampah yang dikelola. Kalau 1.000 ton berarti harus dikalikan saja 1.000 ton kali 100.000 rupiah, berarti sekitar 10 juta per hari misalnya. Atau 100 juta ya kalau tidak salah. Itu mampu nggak pemerintah Kota Tangerang semisal TPA Cipecang diubah menjadi PLTSA? Itu biayanya cukup besar. Nah, berikutnya ini sudah hampir akhir. Di dalam dokumen RKP RPJMN sudah nggak pakai istilah PLTSA, jadi PSEL, karena implementasinya pembangkit yang dibangun itu tidak bisa menghasilkan listrik surplus. Jadi dia tidak bisa jadi pembangkit listrik tenaga sampah, tapi pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Jadi pemerintah menyadari bahwa listrik yang dihasilkan itu tidak bisa disebut sebagai listrik dihasilkan oleh pembangkit, tapi hanya menghasilkan listrik, jadi PSEL. Nah, dalam RKP itu ada anggaran dalam bentuk DAK untuk ke daerah tertentu melaksanakan program pengelolaan sampah. DAK ini untuk BLPS, jadi ada subsidi memang untuk BLPS. Nah, berikutnya di slide berikutnya, ini normatif di RKP. Nah, sikap SW atas PLTSA ini penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman Trut dan warga yang mengikuti webinar ini. ASWI sejak 2016 pasca ada Perpres tentang PLTSA 7 kota, kami sudah menyampaikan sikap dan sampai sekarang masih konsisten. ASWI bersama kolaborator dan individu-individu yang bergiat di isu sampah sudah melakukan judicial review atas Perpres 2016 tersebut. Nah, sampai sekarang ASWI tetap konsisten. Pertama, sikap kami terhadap PLTSA atau PSEL atau WT apapun namanya, kami menganggap pengelolaan sampah dengan teknologi termal seperti insenerator, gasifikasi, pirolisis untuk sampah di Indonesia masih membutuhkan kajian dan pertimbangan mendalam serta menyeluruh. Terutama tadi soal nilai kalor di sampah anorganik Indonesia, apakah sesuai dengan ketentuan teknis. Itu perlu kajian mendalam. Karena menurut kami, secara faktual, sampah di Indonesia masih mayoritas adalah organik yang tidak cocok untuk dilakukan pengelolaan dengan teknologi termal.
Berikutnya, Perpres 35 2018 sebagai dasar hukum PLTSA hanya upaya insan dari pemerintah untuk mencapai target penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025, sebagaimana Perpres 97 tahun 2017. Nah, dalih bahwa PLTSA ramah lingkungan itu tidak benar, justru masyarakat akan dirugikan dengan tidak adanya penjaminan keselamatan dan kesehatan serta keberlanjutan lingkungan dalam Perpres ini. Fokus Perpres 35 2018 hanya berkisar pada persoalan keuntungan ekonomi dan penghasilan energi listrik, tapi aspek kesehatan dan lingkungan tidak diperhatikan. Dampak kesehatan, jika pembakaran yang dilakukan di PLTSA tidak sempurna, maka akan menghasilkan senyawa kimia yang bersifat karsinogenik. Kalau menumpuk akan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan, yakni dioksin. Nah, dioksin ini bersifat persisten dan akan terakumulasi secara biologis, dan jika tersebar di lingkungan dalam konsentrasi yang rendah akan berdampak juga. Nah, ada risiko kanker dan efek lain terhadap binatang dan juga manusia, efek dari pembakaran yang tidak sempurna dari PLTSA ini. Nah, berikutnya sikap kami, pembakaran yang tidak sempurna menghasilkan dioksin ini akan berdampak pada kesehatan, dan ini harus dipertimbangkan. Tidak ada pertanggungjawaban dari pemerintah daerah ataupun nanti badan usaha yang mengelola PLTSA pada masyarakat. Ya, berikutnya yang cukup kita soroti adalah skema co-firing. Jadi sampah ini kan masih tidak cukup ya, akhirnya akan ada penggunaan batu bara. Nah, penggunaan batu bara sebagai campuran pembakaran sampah, terutama batu bara yang bernilai kalori rendah ini berpotensi meningkatkan emisi dan menghasilkan merkuri yang terlepas ke udara. Nah, kawan-kawan bisa membaca secara lengkap sikap Azwi mulai dari 2016 sampai 2020, terutama terkait PLTSA, yang salah satunya ada di TPA Cipecang yang direncanakan, di website aliansizerowaste.id/siaran-pers. Di situ lengkap sikap kami mulai dari menyikapi Perpres 2016 sampai Perpres 35 tahun 2018. Sikap-sikapnya kami publikasi di websitenya. Nah, terakhir, potensi kerugian finansial PLTSA, kalau tadi dari aspek lingkungan dan kesehatan. Nah, KPK pada bulan Maret sudah merilis, nanti saya bagikan materinya, hasil risetnya KPK. Jadi ada 3 hal yang disorot oleh KPK. Soal potensi kerugian finansial dari proyek PLTSA 12 kota termasuk di TPA Cipecang. Yang pertama, kebijakan percepatan penanganan darurat sampah yang diatur dalam Perpres tidak operasional mengatasi masalah secara tuntas, karena dia pendekatannya adalah pendekatan dari hilir, sampah banyak dibakar, nah kira-kira gitu, tapi tidak coba sesuai dengan mandat Undang-Undang PS, yakni pemilahan atau pengolahan sampah dari sumber atau dari hulunya. Yang B, kebijakan tidak memperhitungkan kemampuan daerah dalam implementasinya. Ini terkait soal apakah pemerintah kota ini mampu menyediakan anggaran yang cukup, mampu menyediakan lahan yang cukup, mampu menyediakan sarana prasarana yang cukup. Yang kedua yang disorot KPK, model bisnis yang diatur dalam kebijakan Perpres PLTSA ini tidak sustainable, tidak berkelanjutan. Poinnya adalah kontrak bisnis terpisah antara Pemda pengembang dan pengembang PLN. Jadi gini, skemanya KPBU. Pemda harus bekerja sama dengan investor. Misalnya kalau di Jakarta ITF Sunter itu dengan Fortum. Nah, itu Pemda dan pengembang. Nanti untuk listrik yang dihasilkan ada yang namanya PJBL, perjanjian jual beli listrik. Itu skema lain, namanya pengembang dan PLN. Ada PPA, Power Purchase Agreement. Jadi ada 2 skema lain. Pembangunan PLTSA-nya Pemda dan pengembang, berikutnya pengembang dan PLN itu skema lain, yakni Power Purchase Agreement. Terus tipping fee-nya memberatkan Pemda, tidak ada jaminan kelanjutan, tarif beli listrik memberatkan PLN, ini sangat mahal, dan terakhir teknologi mengikat hanya diolah menjadi energi listrik atau WTE. Itu dari kami, mohon maaf terlalu panjang. Apa yang bisa didorong oleh teman-teman? Yang pertama, Azwi berpendapat harus ada penerbitan perda atau peraturan wali kota tentang pelarangan plastik sekali pakai. 2, dukungan pada kelompok swadaya masyarakat pengelola TPS 3R, bank sampah untuk operasional dan pengelolaan residu sampah. 3, perlu didorong skema implementasi Zero Waste City. Berikutnya harus ada penghentian upaya pembangunan PLTSA, PSL, WTE dengan teknologi thermal, insenerator, RDF, dan lain sebagainya, karena resiko potensi kerugian baik kesehatan, lingkungan, dan keuangan. 3, harus ada pelibatan aktif warga dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sampah, terutama pro kontra penutupan TPA Cipecang dan lain sebagainya. Harus ada partisipasi masyarakat, terutama warga Tangerang Selatan. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan, terutama terkait kebijakan, kemudian studi kasus, dan lain sebagainya. Mohon maaf jika
terlalu panjang. Terima kasih.